Jangan pernah bilang lagi, mulai besok aku akan hidup lebih sehat. Tapi, ubah kalimatnya menjadi, aku mau push up 10 kali di jam 7 pagi di samping tempat tidur. Kelihatannya sepele ya. Tapi menurut James Clear di bab 5 di buku Atomic Habits yang nanti bakal kita bahas, perbedaan cara ngomong ini bisa menentukan apakah kebiasaan baru kamu bakal bertahan secara menahun atau cuman bertahan 1-2 hari aja. Banyak dari kita yang gagal membangun kebiasaan baru itu sebenarnya bukan karena malas atau karena kurang motivasi, tapi karena kurang kejelasan. Kita sering bikin target yang mengambang, mau lebih rajin belajar, mau lebih hemat, mau rajin baca buku, tapi otak kita nggak dikasih instruksi yang jelas dan spesifik kapan harus mulai bergerak. And then, akhirnya, otak kita milih jalur paling gampang, yaitu apa? Menunda. Nah, di bab ini, James Clear membagikan satu rumus sakti yang namanya implementation intention atau niat implementasi. Rumusnya simpel banget. Kamu tinggal isi template ini ya. Aku akan dalam kurung perilaku apa yang ingin kamu lakukan. Pada dalam kurung lagi waktunya kapan. Di dalam kurung lokasinya di mana secara spesifik ya. Contohnya gini. Jangan cuman bilang mau rajin baca. Tapi aku akan membaca buku 5 halaman pada jam 8 malam di meja belajar. Contoh lain, kamu jangan cuman bilang aku mau belajar. Tapi ganti deh. Jadi, aku akan belajar materi pecahan matematika selama 20 menit pada jam 4 sore di ruang tamu. Titik. Sesimpel itu, tapi impact-nya itu sangat besar gitu. Jadi lewat rumus ini, kamu nggak perlu lagi nunggu motivasi atau mood datang. Pas waktunya tiba dan lokasinya pas, otak kamu otomatis langsung action. Jadi, stop bikin resolusi yang abu-abu lagi ya. Sekarang giliran kamu, coba tulis di kolom komentar satu rumus implementation intention versi kamu yang mau kamu eksekusi besok pagi. Yuk kita saling semangatin yuk. Nah, kalau sudah tulis di kolom komentar, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih buat yang udah nonton sampai di detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, praise be to Allah. Hari ini adalah tanggal 4 Juni 2026 dan kita sudah masuk di bab kelima dari buku Atomic Habit karya fenomenalnya James Clear. Buat yang belum tahu juga, aku juga gak cuma review buku ini, tapi aku juga mempraktekkan isi dari buku ini. Karena isinya ini sangat keren banget, implementatif banget, dan juga not only theoretical ya, tapi juga dia bisa praktikal. Nah, kita bisa langsung belajar dan mempraktekannya. Karena kalau ilmu cuma di kepala, berarti artinya cuma jadi wawasan. Kalau ilmu itu
kita share seperti ini atau kita amalkan atau kita implementasikan, itu jadi amal dan insya Allah jadi lebih bermanfaat dan jadi pahala jariah. Jadi buat kamu yang belum nonton dari bab 1 sampai bab 4, aku saranin coba deh kamu lihat di video-video sebelumnya. Bab 1 sampai bab 4 itu juga keren-keren banget, banyak insight yang bisa kamu ambil dari sana. So, aku langsung aja ya bacain bab 5 yang berjudul Cara Terbaik untuk Memulai Kebiasaan Baru. Pada 2001, para peneliti di Britania Raya mulai bekerja dengan 248 orang untuk membangun kebiasaan berolahraga yang lebih baik dalam kegiatan selama 2 pekan. Subjek-subjek itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kontrol. Mereka hanya ditanyai tentang seberapa sering mereka berolahraga. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok yang motivasi. Mereka diminta tidak hanya mencatat latihan, tapi juga membaca sejumlah bahan tentang manfaat olahraga. Para peneliti menerangkan kepada kelompok ini bagaimana olahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner dan meningkatkan kesehatan jantung. Intinya memberikan mereka sebuah tambahan motivasi. Dan akhirnya ada kelompok ketiga. Subjek-subjek ini menerima presentasi yang sama seperti kelompok kedua untuk menjamin tingkat motivasi mereka sama. Namun mereka juga diminta merumuskan rencana tentang kapan dan di mana mereka akan berolahraga selama pekan berikutnya. Secara khusus, setiap anggota kelompok ketiga menyelesaikan kalimat berikut. Selama pekan mendatang, aku akan ikut dalam sekurangnya 20 menit latihan keras pada hari kapan, di jam berapa, dan di tempat apa, di mana tempatnya. Di kelompok pertama dan kedua, 35 hingga 38% berolahraga sekurangnya seminggu sekali. Nah, yang menarik, presentasi motivasi yang diberikan kepada kelompok kedua terkesan tidak memberikan dampak yang bermakna pada perilaku. Namun, 91% anggota kelompok ketiga berolahraga sekurangnya seminggu sekali, lebih dari 2 kali presentasi normal. Jadi kalimat yang mereka selesaikan adalah yang oleh peneliti disebut niat implementasi, yaitu merencanakan kapan dan di mana mereka akan melakukan aksi, yaitu bagaimana Anda berniat mengimplementasikan suatu kebiasaan tertentu. Petunjuk yang dapat memicu kebiasaan datang dalam bentuk sangat beragam. Merasakan getar ponsel di saku, bau harum kue coklat, bunyi sirine ambulan. Tapi 2 petunjuk yang paling umum adalah waktu dan tempat. Niat implementasi meningkatkan peran kedua petunjuk tadi. Nah, secara garis besarnya, format untuk menciptakan niat implementasi yaitu ketika situasi X muncul, aku akan melakukan tanggapan Y. Nah, variabelnya seperti itu. Ya seperti kita berdoa saja sih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita juga perlu untuk spesifik. Karena ada yang minta rezeki banyak, tapi rezeki banyak datang bisa dengan cara yang halal atau haram, atau bahkan ada yang rezeki banyak tapi mengakibatkan dia sering sakit atau mungkin rezekinya tidak afiah. Harus ada yang kesedihan dia rasakan, kan gak mau kan. Jadi emang harus spesifik. Aku mau mobil apa, merek apa, keluaran tahun berapa, warna apa, dan lain-lain. Itu lebih spesifik, sama seperti jodoh juga kan. Jadi kalau kita punya doa untuk jodoh, ya gak masalah untuk spesifik, sembari kita juga memantaskan diri kita untuk mendapatkan yang seperti itu tadi. Sama seperti kita juga mau beli mobil, kita mau memantaskan diri juga dong untuk bekerja lebih giat lagi, berusaha lebih keras, berdoa lebih panjang lagi, seperti itu. Well,
aku bakal ngelanjutin bacain review bukunya buat kamu ya. Jika Anda tidak yakin kapan sebaiknya memulai kebiasaan, cobalah hari pertama dalam 1 minggu, bulan, atau tahun. Orang lebih mungkin melakukan sesuatu pada waktu-waktu seperti itu karena harapan biasanya lebih tinggi. Kalau punya harapan, kita punya alasan untuk beraksi. Awal yang segar akan terasa mendatangkan motivasi. Ada manfaat lain dari niat implementasi. Spesifik dalam hal apa yang Anda inginkan dan bagaimana akan meraihnya, membantu Anda menolak hal-hal yang merusak kemajuan, mengalihkan perhatian, dan menyingkirkan Anda dari jalur yang direncanakan. Kita sering mengiyakan permintaan-permintaan kecil karena kita tidak cukup jelas tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menolaknya. Ketika cita-cita Anda masih samar, mudah merasionalkan pengecualian-pengecualian kecil sepanjang hari dan tidak pernah mengurusi hal-hal spesifik yang perlu dilakukan agar sukses. Beri kebiasaan Anda waktu dan ruang untuk hidup di dunia ini. Sasaran Anda adalah menetapkan waktu dan lokasi yang sedemikian jelas sehingga dengan pengulangan yang cukup, Anda memperoleh dorongan untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, bahkan ketika Anda tak tahu alasannya. Sebagaimana kata penulis Jason Zweig, jelas Anda tidak akan pernah berolahraga begitu saja tanpa pikiran sadar. Namun, seperti anjing yang merasa lapar pada jam tertentu, mungkin Anda mulai gelisah pada jam ketika Anda biasanya berolahraga. Sama seperti kalau kita terbiasa sholat gak sih? Jadi kalau kita sudah biasa 5 waktu dalam sehari, terus ada masa di mana kita ketinggalan sholat atau telat atau bahkan tidak sholat, itu rasanya kurang nyaman, gelisah, tidak enak, kepikiran. Sama seperti ketika sudah jadi kebiasaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ada banyak cara untuk menggunakan niat implementasi dalam hidup dan pekerjaan Anda. Pendekatan favorit saya adalah yang pernah saya pelajari dari guru besar Stanford, B.J. Fogg, yang saya sebut menumpuk kebiasaan. Ini juga materi bagus banget ya. Setelah ini aku bakal bahas materi tentang menumpuk kebiasaan, rencana sederhana untuk merombak kebiasaan. So, tetap terus ikutin dan tonton video aku ya. Jangan lupa untuk support dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan juga komen-komen silahkan kalau kamu punya pengalaman atau masukan atau saran boleh banget. Dan kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum.